Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bencana angin puting beliung yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Erna Juwita, SPD MSI, Ibu Elvi Zuryani MSI, dan Bapak Arizela Putra Uni MPD. Puting beliung adalah angin yang berputar keluar dari awan cumulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km per jam. Nah, puting beliung juga dapat didefinisikan sebagai angin kencang yang muncul secara tiba-tiba, memiliki pusat, bergerak melingkar seperti spiral, hingga menyentuh permukaan bumi. Periode hidupnya sangat singkat, yaitu sekitar 3-5 menit, mulai dari tumbuh hingga punahnya angin puting beliung tersebut. Nah, di Indonesia kadang dikenal juga dengan istilah angin puyuh, angin lesus dari Jawa, atau angin batara dari Sunda. Nah, faktor yang menyebabkan terjadinya angin puting beliung, yang pertama itu faktor pendorongnya adalah pergerakan angin. Nah, adanya perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu menyebabkan angin puting beliung itu terjadi. Nah, angin puting beliung bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang memiliki tekanan lebih rendah. Nah, angin ini juga dapat bergerak secara vertikal dengan kecepatan yang berfluktuasi dan bervariasi. Angin bergerak secara berliku-liku sesuai dengan medan yang dilewatinya. Nah, faktor yang kedua, kalau di Indonesia, itu letak Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia, juga mempengaruhi terjadinya angin puting beliung ini yang disebabkan karena angin muson barat dan angin muson timur yang memicu terjadinya angin ribut di daratan wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam karakteristik bencana angin puting beliung ini. Yang pertama, angin puting beliung merupakan dampak ikutan dari awan cumulonimbus yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Tetapi tidak semua pertumbuhan awan cumulonimbus ini dapat menimbulkan angin puting beliung. Yang kedua, kehadiran dari angin puting beliung ini belum dapat diprediksi. Nah, yang ketiga, kejadian dari angin puting beliung ini terjadi secara tiba-tiba, berkisar 5-10 menit pada area skala yang sangat lokal. Yang keempat, pusaran puting beliung ini mirip belai gajah atau selang vakum cleaner. Yang kelima, jika terjadi kejadian puting beliung cukup lama, itu lintasannya akan membentuk jalur kerusakan. Nah, yang keenam, lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah dataran rendah. Nah, itulah karakteristik dari angin puting beliung ini. Kemudian kita masuk ke dalam dampak angin puting beliung. Nah, yang pertama tentunya rusaknya rumah dan infrastruktur di suatu daerah. Yang kedua, dapat menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, rusaknya kebun-kebun warga. Yang keempat, kerugian material. Yang kelima, banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa angin puting beliung dan berserakan sehingga terganggunya kegiatan ekonomi atau aktivitas masyarakat yang terdampak. Nah, ada gambar di samping. Kita bisa lihat sama-sama angin puting beliung yang melanda wilayah selatan Kota Bogor
di Jawa Barat. Nah, itu menimpa sebuah mobil yang menyebabkan satu orang tewas karena langsung tertimpa di bangku depannya. Nah, gambar yang kedua itu adalah dampak dari angin puting beliung tersebut. Di sana rusaknya rumah-rumah warga dan berseraknya puing-puing bekas dari angin puting beliung ini. Lokasinya itu di Sidoarjo. Nah, kita masuk ke dalam upaya dalam mitigasi bencana angin puting beliung ini. Nah, upaya non-strukturalnya itu adalah tindakan yang dilakukan dalam pembentukan desa tangguh. Nah, seperti melakukan pengamatan terhadap pohon-pohon yang membahayakan. Nah, ketika pohon-pohon membahayakan, itu disarankan untuk ditebang sebagai tindakan mitigasi angin puting beliung tersebut. Dan menyadarkan masyarakat untuk membangun rumah sesuai dengan standar teknis, serta melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat. Dan juga salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir kerugiannya di Indonesia yaitu dengan membuat peta zona rawan puting beliung dengan data historis kejadian puting beliung dan faktor yang mempengaruhinya. Itu datanya dapat digunakan untuk membuat peta persebarannya, sehingga kita bisa tahu mana daerah yang rawan, mana daerah yang aman. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.